program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah desa untuk pembangunan desa di Teluk Jakarta? Ada. Kalau boleh tahu apa dia, Pak? Untuk di 2022 ya, tahun anggaran 2022 kita mempunyai program infrastruktur dari dana desa itu. Yang pertama drainase saluran air di wilayah Dusun Karajan RT 22 RW 08 itu berbentuk drainase. Itu di skala prioritas pengajuan dari masyarakat karena di wilayah tersebut sering terjadi banjir. Yang pertama banjir, yang kedua memang saluran airnya belum dibangun. Nah maka untuk tahun ini dianggarkan di Dusun Karajan proyek drainase. Terus apa yang menjadi fokus program pembangunan desa yang Pak? Ya, untuk 2022 sendiri itu dana desa itu sudah diikat ya di Perpres 2020 kalau 22 kalau tidak salah. Itu ada persentase yang mana dana desa ini dibagi dari beberapa kelompok. Yang pertama untuk BLT pasca Covid, yang kedua untuk penanganan Covid 8%, BLT 30%, Covid 8%, ketahanan pangan 20%, dan sisanya untuk lain-lain seperti infrastruktur dan sebagainya. Untuk ketahanan pangan ada program domba pembesaran di 5 dusun. Per dusun itu dikasih sebanyak 5 ekor domba untuk diurus oleh para peternak di sana di tiap-tiap dusun. Yang selanjutnya itu ada lele itu di 2 dusun, di Dusun Sukamaju 1, di Dusun Bintang Alam 2, berarti 3 untuk lele. Nah Dusun Bintang Alam itu tepatnya lokasinya itu di Danau Bintang Alam, Bah Kelanceng itu. Melakukan untuk menentukan urgensi masalah yang tadi yang nantinya dilanjutkan menjadi fokus program pembangunan. Ya, nah kalau kita lihat ya dari arahan-arahan dari kecamatan juga dari pemerintah daerah juga dari pendamping desa, untuk tahun depan tetap fokus terhadap kemiskinan, BLT masih ada, juga ketahanan pangan. Nah ini program ketahanan pangan untuk tahun depan rasa-rasanya akan menjadi fokus utama begitu, karena arahannya tahun depan itu yang harus diperkuat adalah ketahanan pangannya, dan juga tidak lepas dari pembangunan infrastruktur yang belum dikerjakan. Jadi titik fokus utama pembangunan di desa untuk tahun depan yang pertama adalah ketahanan pangan. Terus ada nggak Pak metode diskusi atau musyawarah yang dilakukan dalam tahapan kegiatan yang tadi disebut? Ada. Nah dari awal di setiap perencanaan penganggaran di baik itu dana desa juga yang lain, kita itu diawali dengan musyawarah dusun. Nah musyawarah dusun ini dilaksanakan di tiap-tiap dusun bersama RT, RW, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda di kedusunan masing-masing. Itu diadakan namanya musyawarah dusun. Nah yang dari musyawarah dusun ini nanti dibawa ke musdes. Nah di musdes ini didiskusikan kembali, dari dusun-dusun itu dibawa ke desa. Nah di desa ini disebutnya musdes. Nah musdes ini nanti didiskusikan lagi untuk menjadi RKPDes, rancangan kegiatan per tahun. Terus kalau yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa itu siapa? Kalau sebetulnya kita kalau bicara tentang merencanakan ya, kan itu lahir dari keinginannya, dari visi misinya kepala desa, juga dari keinginan masyarakat. Nah dari pelaksanaan pun sama.
dari pelaksanaan pun secara penganggaran itu dari pemerintah, secara kerjanya dari masyarakat sekitar. Jadi antara pemerintah dengan masyarakat sekitar itu kerjasama. Jadi masyarakat pun berpartisipasi gitu. Penghambat dalam pembangunan desa. Ya faktor pendukung seperti masyarakat ya kan mendukung ya. Terus yang kedua juga perusahaan dukung. Salah satu nyatanya adalah kita hari ini sedang membangun kantor desa yang hambatan-hambatannya memang di masyarakat itu ada yang katakanlah kurang paham gitu ya dengan adanya pembangunan. Dari pembangunan desa tadi yang udah dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya kalau kita itu kan kepala desa kita sudah 2 periode. Nah di periode pertama Pak Kades sudah menginstruksikan kepada jajaran untuk mengenjot pembangunan infrastruktur dari mulai jalan, saluran air, posyandu, juga dan yang lainnya. Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana di desa kita hasil daripada anggaran pemerintah itu sangat dirasakan. Tadi kan ada infrastruktur, selain bentuk fisiknya kita ada nggak program lainnya? Ada pemberdayaan. Nah memang kalau untuk pemberdayaan di kita masih minim. Nah, maka kenapa fokus kita tahun depan itu lebih ke pemberdayaan tadi ya, pemberdayaan di ketahanan pangan, terus macam UMKM. Nah, ini kan menjadi penting ya, karena kan kita pasca pandemi juga memang masyarakat kita hari ini banyak yang menjadi korban PHK, yang menjadi pengangguran. Nah, maka ketika kemarin infrastrukturnya sudah bagus, maka insya Allah tahun depan kita lebih fokus ke pemberdayaannya.